Hai sahabat IXP. Sebagai salah satu kota di Jawa Tengah yang menjadi magnet bagi wisatawan, Solo memang lebih dikenal sebagai kota budaya. Namun selain tradisinya yang masih kental, Solo juga memiliki sejumlah destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Nah, buat sahabat IXP yang berencana liburan ke Solo dan juga sekitarnya, ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi bersama keluarga tercinta. Nah, kali ini Bro Min akan spill tuntas 7 wisata paling populer di Solo atau secara administratif bernama Surakarta, Jawa Tengah. Untuk sahabat IXP yang wisata di daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Bro Min di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kita bareng-bareng tunjukkan yuk semantap apa pesona wisata Nusantara. Ini dia videonya. Benteng Pasterburg. Benteng peninggalan Belanda ini kini menjadi bangunan cagar budaya sekaligus ruang publik terbuka yang bisa dinikmati siapapun. Nah, Benteng Pasterburg ini merupakan salah satu bangunan tertua yang ada di kota Solo dengan usia lebih dari 100 tahun. Nah, untuk bangunan benteng ini dimulai pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang saat itu memimpin pemerintahan Belanda. Fungsi benteng ini sama dengan benteng Van der Burg yang ada di Yogyakarta, yakni untuk mata-mata dan juga mengawasi pergerakan keraton. Nah, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff juga membangun kediaman tempat di seberang benteng yang kini menjadi balai kota Surakarta. Nah, luas bangunan benteng ini juga sekitar 7 hektar dengan bentuk segi empat yang dilengkapi bastion atau selokoh di setiap sudutnya. Bastion ini juga digunakan sebagai bentuk perhatian dan juga dilengkapi dengan artileri atau meriam tembak. Nah, kemegahan bangunan benteng yang saat itu sempat pudar karena terbengkalai sekarang kembali terlihat indah dan juga menawan. Cat putih tembok benteng juga yang kokoh memperlihatkan gagahnya benteng pada saat awal pembangunannya. Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Solo menjadi salah satu cagar budaya kebanggaan kota Surakarta yang wajib dikunjungi oleh sahabat IXP. Keindahan dan juga nilai budaya tidak kalah dengan Keraton Yogyakarta ataupun kerajaan lain yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Keraton Jogja yang memiliki gelar kesultanan, Raja Keraton Solo lebih dikenal dengan nama Kasunanan. Selain itu juga pusat pemerintahannya tidak dipimpin langsung oleh Sri Sunan melainkan hanya pemangku adat Jawa. Nah, meskipun sudah tidak digunakan menjadi pusat pemerintahan, Keraton Solo tetap menjadi destinasi yang menarik. Secara sekilas, arsitektur Keraton Solo terlihat mirip dengan Keraton Yogyakarta karena memang didesain oleh orang yang sama, yakni Pangeran Mangkubumi. Hanya saja Keraton Surakarta memiliki gaya arsitektur campuran antara Jawa dan juga Eropa dengan nuansa warna biru dan juga putih sahabat IXP. Bangunan keraton terdiri dari beberapa komplek yakni Komplek Alun-Alun, Sasono Sumewo, Siti Hinggil, dan juga Magangan yang termasuk komplek luar. Lalu ada Komplek Sri Manganti, Kemandungan, dan juga Komplek Kedaton yang menjadi bagian dari komplek luar keraton sahabat IXP. Bentuk bangunan yang unik ini menarik perhatian para wisatawan yang datang loh. Meskipun begitu, wisatawan tidak bisa sembarangan mengambil gambar di area keraton, terutama yang membawa kamera. Dan juga tidak semua area dalam keraton bisa diakses oleh wisatawan, terutama dalam Sunan. Hanya area tertentu saja yang boleh dikunjungi. Salah satu area favorit wisatawan adalah Kompleks Sri Manganti dan juga Panggung Sanggabuana. Nah, tempat menarik lainnya juga bisa sahabat IXP kunjungi di area Keraton Surakarta adalah Museum Keraton. Di tempat ini sahabat IXP bisa melihat secara langsung berbagai pusaka dan juga peninggalan kerajaan yang terawat dengan rapi, seperti keris, tombak, pedang, wayang, hingga kereta kencana dari zaman kerajaan Majapahit ada di Museum Keraton. Solo Safari. Solo Safari merupakan kawasan wisata edukasi satwa yang terletak di Jalan Insinyur Sutami nomor 109 Kentingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Taman Satwa Taru Juruk Surakarta ini berdiri di atas lahan seluas 13,9 hektar. Di sini sahabat IXP bisa bermain dengan beragam jenis satwa jinak yang menggemaskan. Tepatnya di area petting zoo, spesies binatang yang tersedia antara lain seperti kelinci, kura-kura, kambing kerdil, hingga poni ride.
Nah, sahabat YXP juga dapat mengabadikan momen dengan satwa-satwa di Solo Safari. Sahabat YXP juga diberi kesempatan untuk memberi makanan hewan secara langsung. Ada juga Makunde Restoran, di mana sahabat YXP bisa makan sambil melihat singa secara langsung. Tak hanya sebagai hiburan, sahabat YXP juga bisa mempelajari konservasi alam dan juga lingkungan di Solo Safari loh. Materi edukasi diberikan melalui pertunjukan satwa. Selain itu juga sahabat YXP dapat merasakan sensasi menunggangi kuda untuk berkeliling di area tempat wisata. Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Masjid Raya Syekh Zayed Solo adalah salah satu masjid terbesar dan juga terindah di Indonesia yang dibangun sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan juga Uni Emirat Arab Saudi. Masjid ini merupakan hibah dari putra mahkota Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo. Peresmiannya dilakukan pada 14 November 2022 oleh kedua pemimpin negara tersebut. Walaupun begitu, masjid ini baru buka untuk umum pada Maret 2023 lalu. Dan semenjak buka untuk umum, masjid ini langsung menjadi tempat wisata hits di Solo yang selalu ramai dikunjungi wisata religi. Masjid Syekh Zayed Solo berdiri di atas lahan seluas 26.581 meter persegi dengan luas bangunan masjid mencapai 7.814 meter persegi. Bangunan masjid yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki kapasitas yang luas dan mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Masjid Syekh Zayed Solo juga dilengkapi dengan bangunan pendukung yang mencakup Islamic Center, Taman Pendidikan Al-Quran, pengembangan ekonomi syariah. Di dalam kompleks ini juga terdapat fasilitas pendukung pengajaran agama termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan juga area belajar yang dirancang untuk memfasilitasi pengetahuan dan juga pemahaman Islam bagi masyarakat setempat. Selain itu, masjid ini juga menjadi tempat yang mempromosikan dan juga menjual produk-produk kerajinan masyarakat loh sahabat YXP. Taman Sriwedari Surakarta. Taman Sriwedari dibangun sebagai tempat di mana warga Solo seringkali menghabiskan waktunya untuk sekedar nongkrong maupun menikmati fasilitas dan juga berbagai pertunjukan. Pada awalnya, taman yang dibangun dari era Sultan Pakubuwono pada tanggal 1 Januari 1902 ini ditunjukkan sebagai tempat rekreasi dan juga hiburan para keluarga kerajaan. Konsep pembangunan pun tak sembarangan karena terinspirasi dari kisah adanya Taman Surga. Itulah mengapa disebut sebagai Taman Sriwedari. Seiring berkembangnya zaman, Taman Sriwedari ini mengalami berbagai perombakan atau renovasi sahabat YXP. Fungsinya pun beralih dari tempat rekreasi dan juga peristirahatan keluarga kerajaan menjadi pusat hiburan masyarakat Solo dan juga sekitarnya. Kemudian di dalamnya juga dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang. Masyarakat atau pengunjung dapat dengan leluasa menikmatinya. Salah satunya sahabat YXP akan menemukan bangunan gedung wayang orang di dalam kompleks Taman Sriwedari. Di gedung ini dipergunakan untuk mengisi berbagai kesenian pertunjukan wayang orang. Biasanya cerita pertunjukan diambil dari kisah Ramayana dan juga Mahabharata. Daya tarik lain dari Taman Sriwedari ini adalah diadakannya acara pertunjukan malam selikuran. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-21. Kata selikur jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki makna 21. Itulah mengapa acara ini diselenggarakan setiap malam ke-21. Masih ada hal menarik yang bisa dilakukan sahabat YXP, yakni memberi makan hewan rusa yang dibiarkan bebas di sekitar Taman Sriwedari. Air terjun Grojogan Sewu. Air terjun yang satu ini cukup unik, namanya tidak hanya dipakai di satu tempat saja. Beberapa daerah pun memakai nama ini untuk air terjun mereka. Entah mengapa nama ini sering digunakan, tetapi satu hal yang pasti nama Grojogan Sewu merupakan panorama yang mengundang decak kagum di setiap wilayahnya. Seperti Grojogan Sewu yang berlokasi di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Bisa dibilang lokasi ini merupakan wisata puncak selanjutnya bagi warga Solo dan juga menjadi kawasan paling mempesona. Wisata ini juga tidak kalah menariknya loh sahabat YXP.
Pengunjung atau sahabat YXP akan disuguhkan bukan hanya pemandangan alam yang eksotis, akan tetapi terdapat arena outbound yang dapat memacu adrenalin, diantaranya flying fox, mini rafting, dan juga kolam renang. Saat berjalan menuju air terjun akan banyak disuguhkan pemandangan alam dengan pohon hutan yang masih segar dan juga rindang, sehingga membantu sahabat YXP sebagai tambahan asupan oksigen ketika kelelahan nanti. Nah, selama di perjalanan, sahabat YXP juga akan ditemui kera-kera berkeliaran, tetapi mereka sangat ramah kepada pengunjung. Bahkan bisa diajak untuk berfoto dan juga berpose ketika sedang duduk bersantai di jembatan. Oh iya, ada sebuah mitos yang berkembang di Grojogan Sewu sahabat YXP tentang sebuah jembatan yang ada di sini loh. Konon katanya setiap pasangan yang melewati jembatan ini akan segera putus. Padahal jembatan ini merupakan salah satu spot foto yang menarik untuk diabadikan. Namanya juga mitos, bisa dipercaya ataupun tidak. Semua kembali ke diri masing-masing ya sahabat YXP. Gunung Lawu. Wisata alam sekaligus wisata mistis Gunung Lawu menjadi salah satu tempat wisata solo favorit pendaki. Banyak pendaki yang mengatakan bukan pendaki sejati namanya jika belum pernah mendaki gunung ini. Nah, Gunung Lawu merupakan gunung di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi yang sudah sangat lama tidak aktif. Sebagai gunung berapi, terdapat potensi alam yang tinggi di dalamnya, termasuk sebagai lahan mata pencaharian dan juga sektor pariwisata. Sudah sejak lama Gunung Lawu jadi tujuan atau kegiatan pendakian berbagai kalangan ke tempat ini. Saat ini pendakian gunung melewati aturan yang ketat. Meski begitu, Gunung Lawu tidak hanya menarik sebagai tujuan mendaki semata. Terdapat berbagai tempat wisata yang hits di sekitar kaki dan juga lerengnya. Gunung Lawu adalah gunung dengan ketinggian 3265 mdpl. Dengan ketinggian tersebut, gunung ini menjadi salah satu gunung berapi terbesar di Pulau Jawa loh. Gunung ini menjadi salah satu gunung berapi terbesar di Pulau Jawa. Gunung Lawu setidaknya memiliki 5 jalur pendakian. Kawasan sekitar kaki dan lereng gunungnya pun terdapat beberapa objek wisata. Sebut saja via titik Cemara Sewu, Singolangu, jalur Cemara Kandang, via Candi Ceto, serta jalur tambak yang masih baru. Nah, soal panorama alamnya, tak usah diragukan lagi sahabat YXP, akan tetapi ada daya tarik lain yang jauh lebih mendominasi, yaitu daya tarik yang ada kaitannya dengan mistis. Siapapun yang berkunjung di gunung ini, ada beberapa larangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tidak diperbolehkan berkata kotor dan berbuat sembarangan. Perbuatan yang dilarang di sini misalnya merusak alam, berbuat kurang sopan atau tak senonoh dan juga lain sebagainya sahabat YXP. Nah, itu dia sahabat YXP 7 tempat wisata menarik di Solo. Untuk harga dan juga ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah, jadi pastikan sahabat YXP cek and recheck dulu ke set atau kontak personnya. Ada tips nih dari Bromin selama berwisata dan dimanapun sahabat YXP berada untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih. Dan ketika sahabat YXP berkunjung ke tempat-tempat barusan, jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan yang ada. Dan untuk sahabat YXP untuk daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Bromin di kolom komentar ya. See you in the next video. Bye bye.